Video kali ini saya beri judul tahapan memiliki rumah tanpa modal atau menelanjangi laporan keuangan. Tentunya laporan keuangan kalau kita mau mengajukan kredit ini ya. Dalam video ini saya ulas tahapan secara lebih teknis bagaimana membuat skema membeli rumah tanpa modal bahkan mendapatkan tambahan dana segar. Judul ini pernah ada dalam video yang lain tapi ini lebih teknis. Kalau yang sebelumnya itu agak garis besar saja. Seperti saya sering ulas dalam beberapa video, bahkan kunci utama untuk mendapatkan kemudahan dalam pengajuan aneka produk kredit perbankan terletak pada nilai saldo tabungan dan bagi pengusaha ditambah dengan transaksi atau mutasi tabungan. Ini merupakan langkah utama agar Anda dipercaya bank. Ini kunci pertama ya, dipercaya bank. 1. Nasabah prioritas. Jika Anda nasabah prioritas, artinya mempunyai tabungan dengan limit tertentu, maka Anda akan mudah disetujui dalam pengajuan aneka kredit. Nilai tabungan semakin tinggi, semakin baik. Lebih lama Anda menjadi nasabah juga akan lebih baik. Apalagi jika dana tersebut Anda depositkan, itu lebih baik. Artinya bukan sebagai tabungan biasa. Anda bisa mengajukan macam-macam kredit termasuk kartu kredit seperti telah saya terangkan dalam video lain. Lihat judul-judul saya tentang kartu kredit ini. Dan juga sesuai dengan judul materi untuk mengajukan kredit kepemilikan rumah tanpa modal, bahkan kita bisa mendapatkan dana segar. Jika Anda memenuhi syarat seperti di atas, maka kolom pengisian aplikasi pengajuan kredit bisa Anda isi tanpa perlu membuat sinkronisasi antara data diri Anda dengan rekening tabungan. Sebagai catatan, jika Anda mempunyai tabungan 1 miliar, ini sebagai nasabah prioritas, maka Anda bisa mengajukan kredit kepemilikan rumah sekitar 1 miliar juga. 2. Sebagai pengusaha, untuk mendapatkan plafon maksimal dalam pengajuan kredit terutama kredit kepemilikan rumah atau tempat usaha, Anda harus membuat mutasi tabungan bergerak yang sinkron dengan laporan keuangan dan nilai pinjaman yang Anda ajukan. Sebagai catatan, Anda harus melengkapi data-data usaha Anda seperti akte notaris pendirian usaha, TDP atau tanda daftar perusahaan, izin usaha atau HO, NPWP, dan lain-lain sesuai yang dipersyaratkan oleh bank. Kalau Anda pengusaha yang mempunyai legalitas, ini hal yang sangat mudah. Mensinkronkan rekening tabungan. Jika saldo akhir bulan Anda misalnya 200 juta, semakin besar saldo akhir bulan semakin baik ya, ini catatan. Perbaiki mutasi transaksi boleh dalam 2 hari atau sehari sekali. Didesain agar ada keluar masuk uang. Anda hitung total uang masuk dalam sebulan misalnya 2 miliar. Ini nanti akan disebut omset. Tentukan nilai keuntungan per bulan yang wajar jika omset Anda 2 miliar sebulan sesuai dengan jenis usaha yang Anda miliki. Sebagai contoh, jika jenis kegiatan usaha Anda adalah jual beli barang elektronik, maka omset 2 miliar sebulan itu signifikan dengan keuntungan 5% sebulan atau 100 juta per bulan. Anda tinggal membuat laporan keuangan yang menunjukkan keuntungan 100 juta per bulan. Angka 5% ini merupakan angka kewajaran persentase dari omset untuk jual beli barang elektronika. Tentu saja Anda bisa berbeda pandangan tentang angka ini. Yang menjadi catatan adalah Anda harus memperkirakan persentase keuntungan per bulan dengan nilai wajar dibanding dengan omset penjualan per bulan tergambar dalam rekening tabungan. Jadi saya kasih gambaran sebentar ya. Pertama, saldo Anda akhir bulan 200 juta atau lebih tinggi lebih bagus. Kemudian saldo itu Anda mutasikan dengan cara ditransfer, diambil, dimasukkan, yang nanti di total angka uang yang masuk itu totalnya adalah omset. Anda buat aja omset sekitar 2 miliar, artinya sekitar ada 20 kali 100 juta masuk, itu namanya omset. Kemudian omset itu kalau dalam laporan keuangan itu akan menunjukkan berapa keuntungan yang akan diperoleh dalam sebulan. Misalnya omsetnya 2 miliar ya keuntungan bisa 5% sebulan, atau 5% kalikan 2 miliar sama dengan 100 juta. Tapi angka 5% ini angka yang bisa Anda hitung sendiri. Ini kira-kira untuk angka persentase omset jual beli barang elektronika. Kalau Anda bisnis yang lain ya terserah. Yang menjadi catatan adalah Anda harus memperkirakan persentase keuntungan per bulan yang wajar dibanding dengan omset penjualan. Ini harus wajar.
keuntungan 100 juta per bulan ini akan memperlihatkan kemampuan Anda untuk bisa menyisihkan anggaran 30%. Jadi kalau Anda mempunyai keuntungan 100 juta, maka Anda oleh bank dianggap mampu menyisihkan anggaran 30%, sehingga tidak mengganggu kelancaran usaha Anda. Angka 30% ini angka yang didapat dari informasi beberapa produk kredit perbankan yang menyiratkan bahwa angsuran yang wajar adalah angsuran senilai dengan 30% pendapatan. Kalau Anda lihat brosur-brosur perbankan yang berisi tentang kredit, itu di sana banyak tertulis nilai angsuran 30% dari pendapatan. Jadi kalau pendapatannya Anda 100 juta, ya angsuran Anda maksimal 30% atau 30 juta. Berarti jika nilai keuntungan Anda buat dalam laporan keuangan adalah 100 juta per bulan, usaha Anda akan dianggap mampu untuk menyediakan dana angsuran bulanan sebesar 30 juta atau 30% dari 100 juta. Silakan Anda ajukan plafon kredit berapapun dan dengan rentang waktu berapapun, yang penting dengan skema perhitungan seperti di atas. Jumlah angsuran yang diberikan setuju adalah 30 juta. Tapi ada beberapa bank yang menulis bukan 3% tapi 50% juga ada. Ini hanya untuk gambaran saja. Jadi angka 3% itu saya dapatkan dari brosur-brosur perbankan yang ada juga yang 50%, ada yang 30%, jadi tidak mesti sama. Tapi jelas bukan 100%, itu yang jelas ya. Ya Anda hitung itu sendirilah nanti yang paling masuk akal berapa. Sebagai contoh, skema yang pas dengan situasi di atas adalah pengajuan kredit dengan plafon 2,5 miliar. Kita ngajukan kredit 2,5 miliar. Jangka waktu angsuran 10 tahun. Nilai angsuran 30 juta. Ini saya dapatkan dari brosur-brosur yang berisi tentang skema angsuran. Jadi biasanya kalau kreditnya 2,5 miliar, jangka waktu 10 tahun itu kira-kira angsurannya 30 juta. Hampir semua bank sekitar itulah naik turunnya. Atau skema lain sesuai informasi yang biasanya banyak tersebar dalam bentuk brosur di kantor-kantor perbankan. Catatan, memposisikan Anda sebagai pengusaha, maka jangan lupa Anda pasti mempersiapkan teman atau lembaga yang akan dipakai sebagai referensi. Sebagai contoh, pada tanggal tertentu Anda mengirim dana senilai tertentu kepada seseorang atau lembaga, maka seseorang lembaga tersebut bisa Anda ajukan sebagai referensi yang suatu saat akan dihubungi by phone oleh analis tentang transaksi yang dimaksud. Jadi pada saat ada transaksi keluar masuk uang itu, nanti kan ada yang kita transfer ke A. A ini harus kita ajukan ke bank bahwa ini adalah namanya ini, nomor handphonenya ini sebagai referensi. Nama A ini nanti akan dikontak oleh bank apakah benar kejadian transaksi tersebut. Kita harus sudah memberikan pengarahan kepada teman kita itu. Ini referensi. Verifikasi tempat usaha. Lokasi dan tempat usaha tentunya akan diverifikasi dan dokumentasikan oleh pihak bank. Tempat usaha semakin meyakinkan maka semakin bagus. Stok barang dagangan yang melimpah akan semakin bagus. Maka Anda harus sudah mempersiapkan kalau Anda sudah mengajukan kredit ke perbankan. Jika perlu pada saat Anda akan diverifikasi pihak bank, Anda sudah mempersiapkan uang yang banyak untuk diperlihatkan dan didokumentasikan pihak bank yang menunjukkan begitu besarnya perputaran omset. Jadi sebelum pihak bank itu memverifikasi dengan mendokumentasikan atau memfoto, Anda persiapkan barang-barang, stok barang dagangan, dus-dus itu ada pasang yang rapi. Kalau perlu uang tunai Anda siapkan di meja kasir, uangnya banyak, nanti akan dipotret. Itu akan menunjukkan bahwa omset perputaran uang Anda memang bagus. Itulah mengapa usaha penjualan barang yang dengan ditujukan keberadaan stok barang yang melimpah akan baik dibandingkan dengan jenis usaha jasa. Maksud saya begini, jadi kalau Anda ajukan legalitas usaha itu penjual beli barang atau penjualan barang itu lebih baik daripada usaha jasa. Jadi kalau Anda mempunyai legalitas usaha sebaiknya yang jual barang. Misalnya Anda punya sound system untuk persewaan, Anda ajukan aja dalam legalitas itu adalah penjualan sound system, jangan persewaan sound system. Karena bank akan lebih suka kalau Anda usahanya adalah penjualan barang supaya ada stok yang bisa didokumentasikan. Mendapatkan rumah. Seperti diterangkan di atas, jika Anda memiliki kemampuan untuk angsuran per bulan 30 juta, maka Anda layak untuk mendapatkan plafon kredit dengan nilai jaminan seperti rumah atau tempat usaha sebesar 2,5 miliar dengan jangka waktu atau lama angsuran 10 tahun. Jadi angka 2,5 miliar itu Anda pegang baik-baik ya, kalau Anda bisa punya sisa angsuran 30 juta. Misalkan Anda mendapatkan rumah dengan rencana rumah
murah ya, misalnya 1,5 ini murah nih, sedangkan harga pasar dinilai lebih dari itu, misalnya 2,5, maka Anda bisa coba mengajukan pinjaman kredit ke bank 2,5, jangan 1,5. Jadi yang Anda ajukan pinjamannya tuh 2,5 miliar, karena harga pasarnya memang 2,5 miliar, bukan 1,5 miliar, walaupun nanti transaksinya adalah 1,5. Jika nanti disetujui, tentu saja Anda akan mendapatkan rumah dan uang tunai sebesar 1,5, tentu saja 1 miliar nih, bukan 1,5 ya. Jika nanti disetujui, tentu saja Anda akan mendapatkan rumah dan uang tunai sebesar 1 miliar. Jadi rumahnya 1,5, tapi Anda dapat uang tunai 1 miliar. Tentu saja dikurangi pajak pembelian dan biaya notaris. Angka 1,5 ini salah ya, ini 1 miliar. Apakah kita harus selalu mencari harga rumah yang murah? Tentu saja tidak. Yang penting Anda bisa selalu mencoba mengajukan pembelian rumah dengan skema seperti di atas. Jadi tidak harus kita mencari rumah murah. Kalau ada rumahnya, ajukan aja. Toh kalaupun pengajuan Anda ditolak, Anda tidak mengeluarkan sebesar uang, kecuali hanya fotokopi berkas. Jadi ada rumah yang mau dijual, ajukan saja. Yang penting nilai pasarnya kira-kira di atasnya itu sebagai standar untuk mengajukan plafon kredit. Perhatikan simulasi dialog pembelian rumah. Kita membeli rumah misalnya ya, pembeli rumah Bapak ini akan dijual berapa ya? Ini pembeli rumah ya. Nah, ini penjual rumah, dijual 1,5 M. Pembeli rumah ini dia bilang begini, baik Pak, saya akan membeli rumah Bapak, namun dengan skema pengajuan kredit di bank. Kebetulan saya diberikan fasilitas kredit senilai lebih besar dari 1,5 miliar. Jika Bapak berkenan, nanti saya akan mengajukan kredit di bank lebih tinggi dari nilai tersebut, karena kita belum tahu sebenarnya bank bisa menurunkan berapa untuk menilai rumah Bapak sebagai bank. Ini kata-kata yang gampang untuk diucapkan supaya kita bisa membuat skema pengajuan kredit lebih tinggi dari 1,5 miliar. Penjual rumah, oh tidak mengapa, yang penting rumah saya laku 1,5. Nah, jadi kalau dialognya bagus, pastinya yang punya rumah juga senang kalau akan laku, walaupun mau diajukan kredit 2 miliar atau 2,5 miliar. Mungkin ya, ada juga orang yang tidak suka kalau lihat orang lain mendapat keuntungan. Jadi ada orang yang kalau diajukan lebih tinggi dia akan nggak mau. Jadi dia punya prinsip, dia rugi nggak laku nggak apa-apa, asal orang lain tidak untung. Itu memang orang tipe-tipe aneh. Kalau menemukan penjual aneh seperti ini, maka lupakan saja rumah tersebut, batalkan transaksi, hanya akan membuat capek aja. Setelah itu Anda menghubungi marketing kredit bagian KPR, kredit kepemilikan rumah. Oke? Jadi kalau misalnya ada orang yang tipe seperti itu, dilupakan. Tetapi kalau misalnya orangnya tidak seperti itu, kita menghubungi marketing kredit bagian KPR. Jika Anda nasabah yang potensial dan sangat dipercaya, maka semua yang terlibat di perbankan akan sangat senang jika Anda mengajukan hutang. Ingat, kalau Anda itu nasabah yang baik, maka kalau Anda hutang besar, justru bank itu senang. Kalau Anda hutang 1,5 miliar sama hutang 2,5 miliar, bank senang kalau Anda hutang 2,5 miliar. Anda nasabah potensial, jadi ini tidak masalah. Bahkan semakin tinggi nilai kredit Anda ajukan, maka dia akan senang, marketing senang, analis senang, kepala cabang senang. Pertanyaan umum, apa mungkin pembelian rumah seharga 1,5 bank? Apa mungkin pembelian rumah seharga 1,5 miliar bank bisa menggelontorkan 2,5 miliar? Ini pertanyaan yang serius. Ingat, kepercayaan bank kepada Anda itulah yang terpenting, bukan jaminannya. Jika Anda dipercaya bank, Anda bahkan bisa mendapatkan kartu kredit sampai miliaran tanpa jaminan sepeser pun. Kalau beli rumah kan pakai jaminan. Kalau tanpa jaminan kartu kredit saja bisa, apalagi pakai jaminan. Yang penting Anda dipercaya. Kalau tanpa jaminan saja Anda bisa digelontorkan kartu kredit sampai miliaran, apalagi memakai jaminan. Ini simak video saya yang berjudul cara paling sederhana membuat kartu kredit dengan total limit 1 miliar bagi pemula. Dan ternak kartu kredit bermula satu kartu kredit bisa beranak pinak menjadi puluhan bahkan ratusan kartu kredit. Ini semuanya tanpa jaminan. Anda lihat saja video saya itu. Paling ideal memang mendapatkan harga rumah yang murah di bawah harga pasar. Memang paling bagus ya kalau kita mendapatkan harga yang murah di bawah harga pasar. Jadi kita skema pengajuan kreditnya bisa ideal. Pengajuan plafon kredit harus tetap memperhitungkan skala atau rentang harga yang masuk akal. Misal harga pasarnya 2,5 miliar, Anda jangan ajukan 10 miliar, ini kan tidak masuk akal. Jadi yang rentangnya atau skalanya yang tetap masuk akal. Harga pasar rumah itu tidak ada nilai pasti.
Rentang harga terendah dan tertinggi sangat lebar, bukan seperti harga mobil yang nilainya hampir pasti dan bisa ditentukan dengan merek, jenis, dan tahun pembuatan. Ini keuntungan kalau kita jual beli rumah. Setelah Anda menghubungi marketing, tentu saja Anda mempersiapkan atau menyerahkan data-data yang telah disinkronisasikan tadi dengan laporan keuangan dan mutasi rekening seperti telah dijelaskan di atas. Bank selanjutnya akan memverifikasi usaha Anda dengan mengambil dokumentasi tempat usaha, dan setelah itu maka bagian penaksir jaminan akan melihat dan memverifikasi nilai jaminan. Jadi nanti akan ada appraisal atau penilai jaminan yang akan memverifikasi. Maka sebelumnya persiapkan jawaban yang sesuai, baik dari penjual yang sudah Anda kenal tadi atau jawaban dari pembeli. Untuk memperkuat harga pasar agar sesuai dengan keinginan Anda bisa membuat juga surat keterangan harga pasar lewat kantor desa dengan menerangkan harga pasar dengan nilai yang telah Anda inginkan. Dokumen ini akan memperkuat nilai jaminan. Anda tinggal ngasih istilahnya uang lelah untuk yang ngetik aja, biar nanti ada surat keterangan harga pasar di daerah tersebut. Ini untuk mempercepat penilaian dari appraisal. Bank menyetujui nilai pengajuan kredit, maka bank akan membuat surat persetujuan prinsip. Kalau nanti kita disetujui, kita akan mendapat surat persetujuan prinsip dan segera mempersiapkan perjanjian kredit dan perjanjian jual beli kepada notaris yang telah ditentukan oleh bank. Mencairkan dana. Setelah bank menyetujui akad kredit 2,5, ini misalnya akhirnya tersetujui 2,5, maka pada hari H Anda berangkat ke notaris untuk akad jual beli dan akad kredit bersama penjual dan pihak lain. Ini kan menurut Anda ada masalah, harganya 1,5 tetapi kredit bank 2,5. Nanti gimana pengaturan uangnya? Bisa jelaskan ya. Anda membuat surat keterangan kekurangan pembayaran kepada penjual rumah, isinya jadi redaksinya itu kekurangan pembelian rumah sebesar 1 miliar, bukan harga rumah 1,5 miliar ya. Jadi kekurangan pembelian rumah sebesar 1 miliar, 1,5 miliar, 1 miliar ini salah nih. Jadi Anda membuat surat keterangan kekurangan pembayaran kepada penjual rumah, isinya redaksinya kekurangan pembelian rumah sebesar 1,5 miliar. Jadi nanti 1,5 miliar, tapi kita mengajukan kredit pembelian di bank sebesar 2,5 miliar. Jadi nanti bank akan memberikan dana 2,5 miliar yang seharusnya dikirim ke rekening penjual. Berhubung harga pembelian sebenarnya 1,5, maka dalam surat keterangan tersebut redaksinya adalah kekurangan pembelian rumah 1,5 miliar, sedangkan sisa 1 miliar akan dikirim ke rekening pembeli. Kesimpulannya, pembeli akan mendapatkan rumah dan tentu uang tunai 1 miliar. Inilah yang saya katakan bahwa membeli rumah tanpa modal tapi malah mendapatkan dana segar. Dan tentu saja ada beberapa komponen biaya seperti pajak pembelian dan biaya notaris. Kemudian yang seperti di atas tadi, Anda bisa memodifikasi angka jumlahnya dan skema perbincangannya dengan penjual atau skema perbincangannya dengan bank itu Anda bisa modifikasi sendiri. Nah, ini hanya gambaran saja. Yang penting lakukan, simak video saya yang lain. Terima kasih Anda telah mengikuti video saya ini, dan Anda silakan pelajari video-video saya yang lain yang sudah saya tulis di video ini. Terima kasih.